Shalom. Firman Tuhan hari ini diambil dari Hosea pasal yang keempat sampai dengan pasal yang keenam. Di situ berbicara mengenai siapa yang berdosa di dalam sebuah masyarakat. Bagaimana kehidupan moralitasnya, bagaimana kepercayaannya, bagaimana nilai-nilai kemanusiaannya. Setiap pelaku dosa harus bertanggung jawab atas perbuatan dosanya. Akan tetapi dosa paling berat yang harus ditanggung adalah oleh para pemimpinnya. Karena pemimpin menjadi penggerak masyarakat ke arah mana yang ia bawa. Bukankah pemimpin jadi panutan rakyat mengenai perilakunya? Pasal 4 di sini syarat dengan tudingan penyebab dosa umat yang di pasal pertama dikatakan bukan umatku. 3 kali dinyatakan umatku bermasalah, binasa tanpa pengenalan, berdosa, dan berzinah rohani. Siapa saja yang dituding berdosa? Rakyat biasa, para imam, dan kaum wanita, tentunya mereka yang dirasakan kaum yang lemah. Secara khusus, kaum imam dituding sebagai penyebab seluruh umat berdosa. Imam adalah pemimpin rohani umat. Oleh karena itu fungsi mereka adalah pengantara umat dengan Tuhan. Kalau imam tidak menjalankan fungsinya dengan benar, fungsi pengantaranya dengan benar, pastilah umat kehilangan pengenalan yang benar akan Tuhan. Bukankah hanya imam dituding tidak mengajarkan yang benar kepada umat, bahkan mereka memanipulasi umat untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau sampai umat menyembah berhala dan kaum para wanita bebas bersundal, ayat 13b, 14b juga termasuk kaum prianya, apa saja yang diajarkan para imam kepada mereka. Sungguh mengerikan melihat kepemimpinan seperti ini. Peringatan untuk tidak ikut-ikutan Israel berdosa diarahkan juga kepada saudara mereka, yaitu Yehuda. Demikianlah setiap orang Kristen adalah pemimpin rohani bagi lingkungannya. Maka peringatan dan tudingan dosa ini seharusnya menjadi tanda awasan buat kita. Jangan sampai perilaku dan sikap kita yang tidak peduli kepada masyarakat sekeliling membuat mereka semakin berdosa. Ingat, Tuhan akan menuntut tanggung jawab setiap kita. Oleh karena itu, biarlah apabila hal itu terjadi bagi kita, bertobatlah. Itu yang harus dilakukan. Kita merasakan bagaimana bersalahnya kita. Kita bisa menerima kebersalahan ini dan menerima hukuman dengan tidak ada perlawanan. Mungkin bisa saja dia berkelit atau melemparkan kesalahan kepada orang lain, atau dia bisa melarikan diri untuk mengelakkan konsekuensi kesalahannya. Bagaimana ternyata kalau tuduhan itu terbukti benar, dia masih bisa menolak, atau kalau memang keras kepala, namun yang pasti ia tidak dapat menghindar dari konsekuensinya. Demikianlah dengan Israel, jelas tidak dapat mengelak tudingan dosa dari Tuhan lewat nabinya Hosea. Hosea berarti keselamatan. Tuhan kenal benar bangsa ini dari luar maupun dari dalam. Tidak ada gunanya sebenarnya bagi mereka untuk menyembunyikan diri atau pura-pura tidak ada masalah. Justru karena mereka dan Tuhan mempunyai relasi kehidupan yang begitu dekat, mereka tidak dapat melarikan diri dari tangan Tuhan. Maka hukuman Tuhan pun mereka tidak dapat elakkan. Namun di dalam sejarah Israel menunjukkan kebebalan mereka. Bukan hanya mereka masih menyombongkan diri, merasa tidak akan ada apa-apa, mereka malah mencoba mencari jalan keluar pertolongan dari bangsa-bangsa lain. Artinya mereka berkeras kepala untuk tidak mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan dan bersikukuh untuk membenarkan diri mereka sendiri. Akibatnya mereka alami kehancuran menimpa mereka tanpa dapat mereka elakkan. Pada saat itu mereka tidak dapat mengharapkan keselamatan. Kita tidak dapat menghindar dari Allah yang Maha Kuasa, Maha Hadir, dan Maha Mengetahui. Semakin mencoba menghindar, semakin kacau hidup kita.
Jangan coba-coba melawan bahkan menggunakan kuasa lain untuk menangkis hukuman Allah. Semakin kita melawan, semakin Tuhan akan menghajar kita. Jalan satu-satunya adalah mengakui kesalahan kita, bertobat dan mohon pengampunannya. Memang konsekuensi kesalahan harus kita tanggung di dunia ini. Akan tetapi ingat, Yesus Kristus sudah menanggung hukuman fatal dosa kita. Jadi bersikaplah jantan, jangan lari menghindar akibat dosa. Hadapi dengan terbuka di hadapan Allah dan minta belas kasih-Nya agar kita dapat menanggungnya dengan besar hati. Orang lain pun dapat melihat sikap kita dan dibangun imannya. Pertobatan kita harus merupakan pertobatan yang sejati. Bagaimanakah perasaan kita ketika seorang yang pernah kita tolong atau kita bantu tiba-tiba melupakan kita? Padahal ketika datang meminta pertolongan, dia menunjukkan sikap yang baik, memohon dengan sangat dan penuh dengan kerendahan hati. Atau bagaimanakah perasaan kita ketika orang yang kita kasihi dan sayangi tiba-tiba mengkhianati kepercayaan yang telah kita berikan kepadanya? Pasti hati kita hancur, kecewa, marah, atau mengambil keputusan tidak akan membantu lagi ketika dia akan minta tolong kembali. Lalu bagaimana jika kita sebagai manusia yang telah diselamatkan tiba-tiba berbalik dan mengkhianati kasih Tuhan? Sekali lagi perikop ini berbicara mengenai umat Israel yang telah melukai hati Tuhan. Padahal Tuhan sangat menyayangi mereka. Mereka berkhianat dengan mencari Allah lain. Mereka hidup dalam perzinahan rohani. Hidup mereka penuh dengan kekerasan, kebencian, sampai penumpahan darah. Bagaimana Tuhan menyikapi hal-hal tersebut? Tuhan menjauh dari mereka agar mereka menyadari kebutuhan mereka akan Tuhan. Tuhan juga menghukum mereka melalui nubuatan para nabi yang salah satunya adalah Nabi Hosea. Tuhan menolak ritual mereka yang sekadar rutinitas, persembahan kurban. Lalu apa yang diharapkan Tuhan dari mereka? Pertobatan yang sejati melalui sikap yang mau berbalik dan mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar, mengenal Allah dengan sejati. Kita sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan perlu terus-menerus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa dengan sering beribadah, memberi persembahan yang banyak, sudah menjadi jaminan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hal ini hanyalah salah satu bagian dari meresponi keselamatan yang dari Tuhan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita beribadah dengan memberikan hidup kita berkenan kepadanya. Selain itu, kasih kepada Tuhan dan kepada sesama perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentunya tidak mau ditinggalkan oleh Tuhan, kan? Maka kita perlu bertobat, mendengar teguran dari Tuhan. Setiap orang tua yang baik ketika melihat anaknya melakukan kesalahan pasti akan menegur sambil memberikan nasihat agar anaknya itu tidak mengulangi lagi perbuatannya yang salah. Betapapun besarnya kesalahan yang dilakukan si anak tersebut, pasti orang tuanya siap memberi pengampunan. Setelah menunjukkan bagaimana Tuhan marah kepada orang Israel, perikop ini berbicara bahwa dengan kasih karunia Tuhan ingin memulihkan Yehuda dan Israel. Namun demikian mereka diberi teguran akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka mengira bahwa dengan adanya kasih Tuhan, pelanggaran yang mereka lakukan itu akan dilupakan Tuhan. Dosa mereka tersebut diwakili oleh tindakan Efraim dan Samaria yang menjadi simbol dari sikap pemimpin dan rakyat pada saat itu. Perbuatan yang mereka lakukan yaitu pertama, perbuatan amoral. Mereka seperti penyamun atau perampok yang tidak menghargai hak orang lain, sehingga orang asing tidak dapat melewati daerah tersebut. Kedua, hidup dalam asusila. Mereka hidup dalam hawa nafsu yang berkelebihan seperti bara api. Ketiga, hidup yang mendua hati dan melawan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan Tuhan dan mencari keselamatan kepada Allah lain. Pada akhirnya tidak menjamin pemulihan kehidupan mereka. Keempat, kesombongan dan keegoisan. Mereka tidak peduli dengan kekuatan bangsa lain, yakni Asyur yang begitu kuat.
dan dapat menghancurkan mereka seketika. Dampak dari perbuatan mereka adalah Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa-bangsa lain, dan mereka hidup dalam penderitaan yang sangat. Sebagai orang yang telah menerima Tuhan, kita mesti setia kepadanya. Pencobaan, peristiwa tragis yang kita alami di satu pihak menjadi teguran bagi kita untuk berbalik kepada Tuhan. Di lain pihak menjadi motivasi kita untuk tetap teguh setia kepadanya. Mari kita belajar dari sikap dan perbuatan orang Israel yang jauh dari hadapan Tuhan. Jika salah satu sikap tersebut ada pada kita, sekaranglah saatnya kita berubah sebelum kita celaka. Biarlah pelajaran dari kehidupan bangsa Israel ini menjadi pembelajaran juga bagi kita, agar kita mau memberikan kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Amin.